Demi lindungi Rusia, Putin ingatkan soal senjata nuklir bukan gertakan. Запад во главе с Соединенными Штатами Америки продолжает военно-политический курс на сдерживание Российской Федерации и ее союзников, проводит агрессивную политику путем оказания помощи и всесторонней поддержки вооруженным силам Украины, в том числе прямыми поставками различных видов вооружения. Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Und mit den jüngsten Entscheidungen macht Russland das alles nur noch viel schlimmer. Er hat von Anfang an die Situation komplett unterschätzt, den Widerstand und den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer, aber auch die Geschlossenheit und Entschlossenheit der Freunde der Ukraine. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan mobilisasi militer parsial dan bersumpah akan menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi wilayah Rusia. Putin bahkan mengingatkan bahwa soal penggunaan senjata nuklir bukan hanya gertakan. Ketika integritas teritorial negara kami terancam, kami pasti akan menggunakan semua cara yang kami miliki untuk melindungi Rusia dan rakyat kami. Ini bukan gertakan, tegas Putin dalam pidatonya yang disiarkan televisi Rusia seperti dilansir dari kantor berita IFP Rabu 21 September 2022. Mereka akan mencoba memeras kami dengan senjata nuklir, harus tahu bahwa angin juga bisa berbelok ke arah mereka, cetus Putin. Putin mengatakan bahwa melalui dukungannya untuk Ukraina, negara-negara barat berusaha melemahkan, memecah belah dan akhirnya menghancurkan negara kami. Dalam pidatonya, Putin mengatakan mobilisasi parsial dari 2 juta pasukan cadangan militernya adalah untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin mengklaim Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Untuk melindungi tanah air, kedaulatannya, saya menganggap perlu untuk mendukung keputusan staf jenderal tentang mobilisasi parsial, katanya. Putin menyatakan tujuannya adalah untuk membebaskan kawasan jantung industri Donbas di Ukraina Timur. Kita berbicara tentang mobilisasi parsial, yaitu hanya warga negara yang saat ini masuk dalam tentara cadangan yang akan dikenakan wajib militer, dan di atas semua itu, mereka yang bertugas di angkatan bersenjata memiliki spesialisasi militer tertentu dan pengalaman yang relevan, ujar Putin. Putin mengatakan dia telah menandatangani dekret tentang mobilisasi parsial tersebut. Usai pidato Putin tersebut, Menteri Pertahanan Menhan Rusia, Sergei Shoigu mengumumkan pengerahan 300.000 tentara cadangan untuk membantu operasi militer di Ukraina. Hal itu disampaikan Shoigu usai Presiden Vladimir Putin merilis dekret yang mengatur mobilisasi militer parsial terkait konflik di Ukraina. 300.000 tentara cadangan akan dipanggil, ucap Shoigu dalam wawancara dengan televisi pemerintah Rusia, seperti dilansir IFP Rabu 21 September 2022. Putin umumkan mobilisasi militer, tuduh Barat ingin hancurkan Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu 21 September mengumumkan mobilisasi militer parsial. Pengumuman ini disampaikan seiring pasukan Rusia memerangi serangan balasan tentara Ukraina yang telah berhasil merebut kembali beberapa wilayah yang diduduki. Dilansir dari Al Arabiya Rabu 21 September 2022 dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin mengatakan mobilisasi parsial dari 2 juta pasukan cadangan militernya adalah untuk mempertahankan Rusia dan wilayahnya. Putin mengklaim Barat ingin menghancurkan Rusia dan tidak menginginkan perdamaian di Ukraina. Untuk melindungi tanah air, kedaulatannya, saya menganggap perlu untuk mendukung keputusan staf jenderal tentang mobilisasi parsial, katanya. Putin menyatakan tujuannya adalah untuk membebaskan kawasan jantung industri Donbas di Ukraina Timur. Kita berbicara tentang mobilisasi parsial, yaitu hanya warga negara yang saat ini masuk dalam tentara cadangan yang akan dikenakan wajib militer. Dan di atas semua itu, mereka yang bertugas di angkatan bersenjata memiliki spesialisasi militer tertentu dan pengalaman yang relevan, ujar Putin. Rusia sudah menganggap Luhansk dan Donetsk yang bersama-sama membentuk wilayah Donbas yang sebagian diduduki Moskow pada 2014 sebagai negara merdeka. Ukraina dan Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia diduduki secara ilegal. Rusia kini menguasai sekitar 60% Donetsk dan telah merebut hampir seluruh Luhansk pada Juli lalu, setelah selama berbulan-bulan pertempuran sengit. Sebelumnya diberitakan 4 wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia pada pekan ini.
Kremlin yang menyatakan dukungan menyebut referendum itu akan mengubah sepenuhnya arah masa depan Rusia. Di sisi lain, seperti dilansir Associated Press, Rabu 21 September 2022, upaya Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina itu dinilai akan memberikan panggung kepada Kremlin untuk semakin memperluas perang usai dipukul mundur pasukan Kiev beberapa waktu terakhir. Otoritas pro-Rusia yang menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina mengumumkan pada Selasa 20 September waktu setempat bahwa voting untuk referendum telah dijadwalkan untuk digelar mulai Jumat 23 September mendatang di wilayah Luhansk, Kherson, dan sebagian wilayah Zaporizhia dan Donetsk yang dikuasai Moskow. Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang juga sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, menyatakan referendum itu diperlukan terutama saat Moskow mengalami kemunduran dalam operasi di Ukraina. Medvedev yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan Rusia yang dipimpin Putin, menyebut referendum yang membawa 4 wilayah Ukraina bergabung dengan Rusia itu akan membuat perubahan perbatasan tidak terhindarkan dan kemampuan Moskow menggunakan cara apapun dalam mempertahankannya. Dalam pernyataannya, Medvedev yang juga menjabat Presiden Rusia periode tahun 2008 hingga 2012 lalu, menilai referendum itu penting untuk melindungi warga dan akan sepenuhnya mengubah arah masa depan Rusia. Setelah referendum digelar dan wilayah-wilayah baru dibawa ke dalam Rusia, transformasi geopolitik dunia akan menjadi tidak terhindarkan, cetus Medvedev. Rusia sudah menganggap Luhansk dan Donetsk yang bersama-sama membentuk wilayah Donbas yang sebagian diduduki Moskow pada 2014 sebagai negara merdeka. Ukraina dan Barat menganggap semua bagian Ukraina yang dikuasai pasukan Rusia diduduki secara ilegal. Rusia kini menguasai sekitar 60% Donetsk dan telah merebut hampir seluruh Luhansk pada Juli lalu, setelah selama berbulan-bulan pertempuran sengit. Sebelumnya diberitakan 4 wilayah Ukraina yang dikuasai pasukan Moskow akan menggelar referendum untuk bergabung dengan Rusia pada pekan ini. Kremlin yang menyatakan dukungan menyebut referendum itu akan mengubah sepenuhnya arah masa depan Rusia. Di sisi lain, seperti dilansir Associated Press, Rabu 21 September 2022, upaya Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina itu dinilai akan memberikan panggung kepada Kremlin untuk semakin memperluas perang usai dipukul mundur pasukan Kiev beberapa waktu terakhir. Otoritas pro-Rusia yang menguasai wilayah timur dan selatan Ukraina mengumumkan pada Selasa 20 September waktu setempat bahwa voting untuk referendum telah dijadwalkan untuk digelar mulai Jumat 23 September mendatang di wilayah Luhansk, Kherson, dan sebagian wilayah Zaporizhia dan Donetsk yang dikuasai Moskow. Dmitry Medvedev, mantan presiden Rusia yang juga sekutu dekat Presiden Vladimir Putin, menyatakan referendum itu diperlukan terutama saat Moskow mengalami kemunduran dalam operasi di Ukraina. Medvedev yang kini menjabat wakil ketua Dewan Keamanan Rusia yang dipimpin Putin, menyebut referendum yang membawa 4 wilayah Ukraina bergabung dengan Rusia itu akan membuat perubahan perbatasan tidak terhindarkan dan kemampuan Moskow menggunakan cara apapun dalam mempertahankannya. Dalam pernyataannya, Medvedev yang juga menjabat Presiden Rusia periode tahun 2008 hingga 2012 lalu, menilai referendum itu penting untuk melindungi warga dan akan sepenuhnya mengubah arah masa depan Rusia. Setelah referendum digelar dan wilayah-wilayah baru dibawa ke dalam Rusia, transformasi geopolitik dunia akan menjadi tidak terhindarkan, cetus Medvedev.